Pastor Robson. Thank you. Mari kita bersatu dalam doa. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Engkau mendapati setiap kami memuliakan nama-Mu, bukan hanya lewat nyanyian yang kami naikkan, tapi justru lewat kehidupan kami, lewat setiap aktivitas yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan, kami pikirkan, kami ucapkan, semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Tolong kami, terangi hati dan pikiran kami, lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya sungguh sangat bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubahkan cara pandang kita, yang bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menerangi hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, dan kita berkomitmen untuk menghidupi setiap kebenaran yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Nah, kita tahu bahwa besok adalah hari Jumat Agung, ya, hari yang sangat-sangat spesial, berbicara tentang kematian Tuhan kita. Kematian Tuhan kita 2000 tahun yang lalu. Kematiannya adalah bukti dari cintanya yang sempurna bagi setiap kita. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya sesuatu yang menurut saya menakjubkan, ya, mengagumkan, dan tema ini menarik tapi sekaligus menantang, ya, menarik dan menantang. Di saat sudah langka sekali tema-tema seperti ini diusung, tetapi MNC tentu dalam konteks karyawan, ibadah karyawan, mengangkat tema yang menantang ini, yaitu memikul salib. Sebelumnya mari kita buka Lukas 9 ayat 23. Ayat yang berbicara tentang tugas kita sebagai orang percaya. Lukas 9 ayat 23. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Lukas 9 ayat 23. Dikatakan demikian, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sekali lagi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada panggilan yang lebih indah, lebih mulia, lebih besar selain memikul salib. Tentu konteksnya kekristenan ini. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kekristenan, bicara tentang proyek, tidak ada proyek yang lebih besar selain bagaimana kita berkomitmen untuk memikul salib. Nah, tentu kita bertanya, arti dari memikul salib itu apa? Apa yang dimaksud dengan salib? Salib apa yang kita pikul dan mengapa kita harus memikul salib? Nah, pada zaman Romawi, seseorang yang dijatuhi, ya, dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memikul sendiri salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban, dan itu yang Yesus alami pada waktu itu ketika dia divonis untuk dihukum mati dengan cara disalib. Tetapi mengapa harus dengan cara disalib? Itu lain lagi persoalannya. Dengan cara demikian dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara. Telah bersalah pada negara dan tidak tunduk pada negara yang telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Ya,
Nah, gambaran ini digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Saya lihat suatu nilai moral yang begitu dalam, ya, yang diungkapkan oleh Lukas dari gambaran ini, ya, suatu nilai moral yang begitu agung yang Lukas sampaikan, gambarkan bagi setiap kita melalui peristiwa memikul salib. Nah, apa yang orang-orang Kristen lakukan harus selaras dengan apa yang dikehendaki Allah. Sebagaimana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati pada masa itu, orang-orang Kristen juga harus rela kehilangan harta benda dan nama baik. Ya, namanya orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, ya, sudah nggak ada lagi nama baiknya, sudah tidak ada lagi kedudukannya, kekuasaannya, atau apapun yang ada padanya, itu telah lenyap atau hilang. Dan jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mati di sini pun berarti siap mati secara fisik demi menjadi pengikut Tuhan. Mungkin ayat ini menjadi aneh, ya, karena jarang diperdengarkan. Kok ada sih ayat seperti ini? Bagi kita yang selama ini, ya, diperdengarkan khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga, ya, menyenangkan hati kita, menghibur kita. Tentu ayat seperti ini menjadi sesuatu yang aneh untuk kita dengarkan. Tetapi kalau saya mau sampaikan hal ini dengan tegas, justru inilah kebenaran yang ideal yang harus diperdengarkan dan dihidupi oleh setiap orang Kristen yang ngaku sebagai anak Allah. Bukti dari kita anak Allah bukan kekayaan, bukan kemakmuran, bukan jabatan tinggi, bukan harta benda atau apapun yang kita miliki. Bukti bahwa kita adalah anak Allah adalah kita bersedia untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan kita mau memikul salib. Ya, mau memikul salib. Sebenarnya ada 3 penekanan dari ayat yang barusan kita baca tadi, ya, ada menyangkal diri, yang kedua memikul salib, yang terakhir mengikut aku. Ya, mengikut aku. Mengikut aku itu tenses yang digunakan itu kala kini. Present tense dalam bahasa aslinya, yaitu sesuatu yang terjadi atau terus berlangsung, ya. Prosesnya itu terus menerus. Jadi mengikut Tuhan itu bukan komitmen sekali langsung selesai, tapi terus menerus sampai kita mati. Nah, itulah komitmen yang harus kita pegang ketika kita memutuskan untuk memilih Yesus atau percaya kepada Kristus. Ya, menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Tuhan. Ya, sesuatu yang harus berlangsung terus menerus, ya, sampai Tuhan memanggil setiap kita. Nah, mungkin lebih dalam lagi saya persoalkan dari arti memikul salib. Jadi, secara teknis, salib berbicara tentang apa? Tentang penderitaan. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Mungkin kita bertanya-tanya, salib siapa yang kita pikul? Bukan salib Yesus, bukan salib Dia. Ya, salib Yesus itu dengan salib kita itu berbeda. Salibnya Yesus ya salibnya Yesus, salibnya kita ya salibnya kita. Tetapi kita harus mampu memikul salib kita seperti Yesus memikul salibnya. Itu terkait dengan ketaatan, ketundukan dan kesetiaannya, di mana selesai dengan sempurna semua tanggung jawab yang harus Dia tunaikan. Nah, ketika kita memikul salib kita harus memandang dan menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Selesai dengan sempurna. Apa kata Yesus ketika di kayu salib? Tetelestai. Tetelestai bukan telolet. Tetelestai artinya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jadi karya keselamatan itu telah diselesaikan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus, dan kita sekarang bersyukur, ya, kita tidak perlu lagi dengan
takut dengan kematian, maut, ya. Dulu kita dibayang-bayang, ada dalam bayang-bayang maut, tetapi kematian Kristus memberikan pengharapan, ya, memberikan penghiburan bagi setiap kita, sehingga sebagai orang Kristen, maut bukan lagi sesuatu yang mengerikan, tapi justru sesuatu yang indah, karena ketika kita mati, kita tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan tempat yang indah bagi setiap kita. Bahkan apa yang membuat kita jadi merindukan kematian bukan hanya karena pada waktu kita mati kita masuk ke tempat yang jauh lebih baik di mana tidak ada duka cita, tidak ada tangisan, air mata, penderitaan atau kematian, tetapi kita tahu kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Nah, kematian Kristus membuat semuanya itu menjadi mungkin. Jadi salibnya Kristus itu berbeda. Salibnya Kristus itu berbicara tentang karya keselamatan. Ya, dia harus menderita untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Penderitaannya itu adalah bukti bahwa kita berdosa. Penderitaannya itu adalah bukti bahwa dia mengasihi kita dengan sempurna. Sempurna kasih Tuhan. Dari mana tolak ukurnya bahwa dia mengasihi kita dengan sempurna? Nyawanya dia pertaruhkan. Tidak ada lagi yang disisakan oleh Bapa dari dirinya. Sampai anaknya sendiri pun dia pertaruhkan. Ketika dia mempertaruhkan anaknya bagi setiap kita, menyerahkan anaknya demi keselamatan kita, itu adalah bukti dari kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Untuk itu, tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Tidak ada yang perlu kita persoalkan dari Tuhan. Kasih-Nya, cintanya. Kalaupun kita tidak mengalami mujizat atau kesembuhan saat kita sakit, atau tidak menerima sesuatu yang kita minta daripada Tuhan, Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, itu bukan berarti karena dia tidak mengasihi kita. Jangan ukur kasih Tuhan dari pemberiannya, dari apa yang kita dapatkan, entah itu kesembuhan, harta benda, materi, apapun itu. Jangan ukur kasih Tuhan dari itu semua. Ukurlah cinta Tuhan, kasih Tuhan lewat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu, di mana dia mempertaruhkan nyawanya bagi setiap kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kita. Jadi begitu luar biasa, bukan? Bukankah itu sudah jadi dasar, alasan bagi kita, alasan yang cukup bagi kita untuk kita juga mempertaruhkan diri kita seutuhnya, mengabdikan diri kita sepenuhnya, sama seperti Bapa, tidak ada yang disisakan. Begitu juga dengan kita, tidak satu pun yang kita sisakan. Kita tidak merasa berhak memiliki atas apapun yang ada pada kita, karena memang kita tahu semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan sewaktu-waktu nanti semuanya akan kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tahu solusi atau caranya, tipsnya bagaimana supaya kehilangan sesuatu itu kita tidak sakit, ya kan? Tidak kecewa, adalah dengan kita belajar untuk merasa bahwa apa yang kita miliki itu bukan punya kita, tapi semuanya itu punya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan ambil, tidak terlalu sakit rasanya. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini aminnya lemas. Amin. 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 Ini aminnya cius kayak ini. Amin. Amin. Jadi salibnya Kristus itu berbeda dengan salibnya kita. Jadi kita ketika didorong, diperintahkan oleh Tuhan untuk memikul salib, itu bukan salibnya Tuhan yang kita pikul, memikul salibnya, bukan, itu salah konsepnya. Tapi salibnya kita. Nah, salibnya kita itu berbicara tentang apa? Penderitaan karena mengiringi Yesus. Penderitaan karena percaya kepada Kristus, ada konsekuensi yang harus kita terima, yang harus kita pikul karena iman kita kepada Kristus. Sebagaimana Kristus juga menderita, dan dia memberikan teladan bagi setiap kita. Dalam penderitaannya dia menang, dan dia berjuang untuk menang. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan tanpa penderitaan sebagai orang percaya yang mengikuti dia. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan, sehingga ketika kita memiliki nasib seperti dia, yaitu mengalami penderitaan, kita nggak perlu takut.
Karena apa? Karena Tuhan menyertai setiap kita. Penyertaannya itu lebih dari cukup. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Sehingga kita bisa yakin, ya, bisa percaya diri, ya, dalam kita melewati setiap persoalan, penderitaan atau masalah apapun dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut dengan semuanya itu karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, percayalah, at least Dia memberikan kita kekuatan untuk melewati semua persoalan yang ada. Mungkin kita tidak mengalami mujizat waktu kita sakit, mungkin kita tidak mengalami pertolongan waktu kita ada masalah, tetapi Dia memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Itu jauh lebih dari cukup. Karena apa? Karena Dia menyertai setiap kita. Seperti janjinya, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, memikul salib artinya bersedia menanggung segala konsekuensi karena iman kita kepada Kristus. Nah, konsekuensinya apa? Bisa bersifat fisik atau jasmani dan juga jiwa. Ya, tidak naik jabatan karena iman. Dikucilkan, difitnah. Sebentar ya. Dikucilkan, difitnah, lalu diejek, diusir dari keluarga. Karena iman itu, nggak sedikit kasusnya seperti itu ya. Karena iman kepada Kristus, lalu akhirnya dikucilkan, bahkan dianiaya. Ya, lalu tidak diterima oleh teman-teman, ya, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Dan itu karena apa? Karena iman. Nah, kalau kita mengalami penderitaan seperti itu karena kita percaya Yesus, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Dan itu memang sesuatu yang harus kita tanggung. Ya, itulah konsekuensinya karena mengikut Yesus. Ya, salah besar kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ketika kita menganggap bahwa jadi Kristen semuanya itu aman, ya, menjadi Kristen kita akan diberkati, kita akan mengalami kelimpahan secara jasmani. Salah besar kalau kita menganggap bahwa dengan jadi Kristen, ya, kita akan menjadi orang hebat, kita akan dipromosikan. Enggak, justru sebaliknya. Tetapi bukan kita anti dipromosikan, naik jabatan dan lain sebagainya macamnya. Tetapi persiapkanlah hati kita, harus anti gores, supaya ketika kita nggak dinaikkan jabatan, padahal sudah lama, hanya karena iman kita, bersyukurlah kepada Tuhan, di mana kita tetap setia, dan kita tidak sedikit pun mengkompromikan iman kita, hanya karena perihal duniawi, perkara dunia. Tetap kita berpegang teguh pada iman kita, dan percaya kepada Tuhan. Itu justru adalah sebuah kebanggaan, bahkan kehilangan nyawa seharusnya bukanlah sebuah kerugian, karena Alkitab dengan jelas berkata, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya kembali. Lukas pasal 9 ayat 24. Ya, kita akan mengalami kerugian secara duniawi, ya, secara lahiriah sebagai orang percaya. Tetapi itu bukan kerugian. Karena justru sebaliknya, dengan cara seperti itu, kita akan jauh lebih besar lagi upahnya ketika kita di surga. Ya, semakin berat tantangan yang kita pikul, semakin besar masalah yang kita alami atau konsekuensi yang kita pikul karena iman kita kepada Kristus, semakin besar kemuliaan yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Roma 8 ayat 17 dan 18. Kita tahu sekarang bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan nanti ketika kita di langit baru dan bumi yang baru. Jadi semua konsekuensi yang kita tanggung sebagai akibat dari iman kita kepada Yesus Kristus, apapun itu, karena percaya Yesus, lalu kita menerima dan mengalami sesuatu yang buruk, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena apa?
Karena Tuhan tidak mungkin tidak memperhitungkan semuanya itu. Suatu hari nanti ketika kita menghadap Dia, kita akan tahu bahwa ternyata keindahan yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dan tidak sebanding ya dengan apa yang kita alami pada waktu kita hidup di bumi ini, di dunia ini. Pada akhirnya kita akan senyum. Karena kita apa? Karena kita dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Nah, mengapa harus memikul salib atau menderita? Kekristenan tidak bisa dilepaskan dengan salib. Salib bukan lagi simbol kutuk. Galatia 3 ayat 13, terkutuklah mereka yang disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, dia dianggap sebagai orang yang terkutuk. Ingat, kutuk itu adalah hukuman yang paling keji, ya, hukuman yang paling hina. Dan mengapa Tuhan harus dihukum dengan cara disalib? Untuk menggambarkan betapa hinanya kita sebagai makhluk, sebagai manusia ketika kita jatuh dalam dosa. Betapa hinanya kita, betapa menjijikkannya kita di hadapan Tuhan. Dia dipandang jijik, dia dipandang hina, bahkan dia dipandang sebagai orang yang terkutuk ketika dia disalibkan. Dan itu semua menggambarkan keadaan kita manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Betapa hina, menjijikkan, dan kita terkutuk karena kita telah jatuh dalam dosa. Tetapi dia memikul itu semua. Dia menimpakan semuanya itu kepada dirinya. Kebinasaan yang harus kita alami, hukuman yang harus kita alami, cercaan, hinaan, fitnah, kekejian yang harus kita alami, ditimpakan kepada dia. Dipikul oleh dia. Karena apa? Because what? Because he loved us. Karena dia mengasihi kita. Inilah ukuran yang sejati dari cinta Tuhan terhadap kita. Bukan dari mujizat atau kesembuhan. Sehingga kita nggak perlu menjadi kecewa ketika kesembuhan atau mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Atau apa yang kita minta tidak dipenuhi. Karena apa? Karena kita tahu dia sudah membuktikan cintanya. Dan tidak kurang cintanya dalam pandangan kita sekalipun apa yang kita minta tidak dia penuhi. Jadi salib bukan lagi menjadi simbol kutuk, Galatia 3 ayat 13, tetapi menjadi simbol kemenangan. Dari simbol kegagalan, dari simbol yang menjijikkan, simbol yang menakutkan, mengerikan, menjadi simbol yang berarti, simbol yang mulia, simbol yang indah, yang luar biasa, simbol kemenangan. Jadi mari kita bawa salib Kristus dalam diri kita, bukan hanya secara lahiriah di mana kita memakai kalung salib, ya kan? Salibnya itu bukan hanya ada di anting, bukan hanya di dada, tapi lebih dari 3 bahkan 4, ya kan? Padahal di Golgota cuma 3, ini 4. Entah siapa lagi yang satu lagi itu, ya kan? Jangan-jangan dia yang disalibkan. Ya, bukan hanya 3, tapi 4. Bukan yang seperti itu yang saya maksud. Ya, kita membawa salib Kristus dimanapun kita berada. Apa itu? Kesediaan untuk mengikut Dia sekalipun kita menderita. Dan bukankah Yesus juga terseok-seok ketika Dia hendak memikul salibnya? Tetapi dengan sempurna Dia menunaikan semuanya itu. Karena apa? Karena Dia mengasihi Bapa dan mengasihi setiap kita. Dia berkata, sekiranya cawan ini berlalu, but not my will, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Nah, jika orang Kristen sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi agenda Allah, maka hal itu bertentangan dengan sistem dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Iblis akan menjadi lawannya. Ingat Bapak Ibu, iblis akan menjadi lawan kita. Semakin orang Kristen hidup benar berdasarkan tuntunan Alkitab, maka kemungkinan besar dia akan semakin mengalami tekanan dalam kehidupannya. Misalnya orang Kristen yang tidak mau ikut korupsi di lingkungan yang menghalalkan segala cara, kemungkinan akan dimusuhi rekan-rekannya. Jadi mudah? Tidak mudah. Mungkin kita akan mengalami kerugian ya secara duniawi, secara daging, tetapi tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena nanti ya Tuhan mempertimbangkan, memperhitungkan semuanya itu. Ada berkat
ya, yang begitu indah, begitu dahsyat, begitu luar biasa yang menanti kita di dalam kerajaannya. Percayalah Bapak Ibu, ya, itulah yang membuat para rasul dan jemaat mula-mula bisa kuat mereka dalam menghadapi tantangan yang ada, pergumulan yang ada, bahkan kehilangan nyawanya. Itulah yang membuat mereka kuat. Apa itu? Pengharapan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Karena itu jauh lebih dahsyat. Dan mereka memandang itu dan memegang itu sebagai satu-satunya pengharapan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kuat. Tidak kompromi dengan dunia. Tidak mudah loh kompromi dengan dunia. Tidak mudah loh waktu kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi itu sesuatu yang menguntungkan kita, tapi kita menolaknya karena itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak mudah itu. Batin kita bermain. Tetapi marilah kita membuktikan. Mari kita membuktikan bahwa kita siap memikul salib Kristus dengan menolak segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menolak segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai dan mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak mungkin Dia mentelantarkan kita. Tuhan kita itu maha besar, Dia maha kuasa, maha bijaksana. Nggak mungkin dengan cara yang tidak baik, nggak mungkin dengan cara yang tidak pantas Dia memberkati kita. Selalu ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Tepat pada waktunya, harus tepat pada waktunya, sehingga segala sesuatu indah pada waktunya. Dari kita, belajarlah untuk bersabar. Dari kita, belajarlah untuk berkomitmen. Berkomitmen. Enak bukan berarti berkenan. Ya, tidak enak bukan berarti tidak berkenan. Ya, punya uang tapi korupsi. Itu enak tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Menyangkal diri, itu tidak enak, tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yang mana mau kita lakukan? Lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, meskipun tidak enak secara daging. Itulah arti dari memikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah kebenaran firman yang telah kami perdengarkan pada saat hari ini ya Tuhan, di mana kami harus belajar untuk memikul salib. Indah sekali kebenaran firman-Mu ini, di mana kami harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau ya Tuhan. Sekaligus kami menyadari hal itu tidak mudah, tetapi kami tahu Tuhan pasti menolong kami dan selalu menyertai setiap kami, sehingga kami cakap dan mampu mengatasi segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.